pembina dan pengurus serta adik-adik remaja, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Salam. Puji syukur kita ungkapkan pada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kita tetap dapat melaksanakan ibadah Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhut, walaupun dilakukan secara online melalui FB dan YouTube. Tetapi ibadah ini kita dapat lakukan, dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada pemuda Gereja Bukit Zaitun Luhut melalui tim multimedia yang turut memfasilitasi terlaksananya ibadah ini, serta Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembina dan pengurus remaja yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah ini. Kiranya pelayanan ini diberkati Tuhan. Mengawali ibadah ini, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Kompelsus Remaja. GKLB punya komitmen dalam diri, hindari yang jahat, jauhi yang sesat, untuk nyatakan kehendaknya. Kami remaja GKLB akan setia melayani, menjadi anak pembawa damai, karena kami ini remaja gereja, rajin belajar, tekun berdoa, punya cita-cita setinggi langit, tapi takkan lupa komitmen kami untuk menjadi saksi Tuhan. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Untuk menyambut kadim kita memuliakan Allah, kita menyanyi Kidung Pujilah Tuhan nomor 124, Hari Ini Kurasa Bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan
kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman remaja, pembina remaja yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Iya Bapa, kami terus terpelihara oleh kasih karunia-Mu sampai pada saat ini. Biarlah seluruh pujian syukur kami berkenan di hadapan-Mu, dan layakkanlah kami menikmati hadirat-Mu yang kudus. Biarlah jadilah ibadah Kompelsus remaja saat ini kita habiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita puji nama Tuhan lewat kidung Pujilah Tuhan nomor 157, Kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. silakan duduk. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita percaya bahwa di sepanjang kehidupan kita ada perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu layaklah kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus, untuk mohon pengampunan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami,
sehingga kami boleh ada di kesempatan hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama, teman-teman kami remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk bersama pembina remaja. Oleh karena itu Tuhan, kami mensyukuri apa yang Engkau telah berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan. Tetapi kami menyadari Tuhan, di sepanjang kehidupan kami yang telah kami lewati, ada perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Baik itu lewat pikiran, tindak laku kami dan perbuatan kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan kami mohon pengampunan, supaya kami layak menjadi anak-anak ketebusan yang memperoleh berkat selalu dari Tuhan semata. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat ini siang dan malam. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Teman-teman remaja yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan dalam Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Saya ulangi, Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita mohon pertolongan hikmat dari surga. Karena itu kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah sumber hikmat, di kesempatan yang indah ini, kami sebagai anak-anak remaja dan pembina remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk, dalam persekutuan kami di kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami sekalian, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan merongrong kehidupan kami, sehingga kami tidak terpusat oleh firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hikmat dari surga akan nyata dalam kehidupan kami sebagai pembina dan anak-anak remaja, baik yang ada di tempat di gereja ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus sumber hikmat. Kami berdoa dan kami memohon kepada. Amin. Saya akan membaca Amsal 23 ayat yang ke-18. Berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia bagi anak-anak remaja, teman-teman remaja dan pembina remaja yang boleh beribadah dan boleh mendengarkan firman Tuhan.
kita akan memuji nama Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 54 ayat keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, shalom untuk kita sekalian. Apa kabar? Tentunya baik-baik, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Kita bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita boleh berada dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, walaupun kita menghadapi virus corona yang sangat mendunia ini, yang dapat mengkhawatirkan kehidupan umat manusia, tetapi kita mempunyai Tuhan Yesus yang kita agungkan dan kita banggakan. Amin. Baik, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Setiap manusia, terutama sebagai remaja Kristen, pasti memiliki ketiga hal tersebut. Akan tetapi, tidak bisa kita pungkiri, banyak remaja Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis atau tidak mempunyai pengharapan, ketulusan, dan semangat. Bahkan cara pikir remaja Kristen sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Teman-teman remaja, pembina remaja yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, setiap remaja Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya. Akan tetapi sangat disayangkan, banyak remaja Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya. Sering remaja menjadi penyebab sumber masalah, bukan sebagai pemecah masalah, pemberi jalan keluar atau solusi yang baik dari masalah itu. Seiring dengan remaja Kristen, sering remaja Kristen, saya ulangi, dari praktek di tengah-tengah kegiatannya sering melakukan tawuran atau perkelahian, narkoba, perokok, penghirup hoax, pemberontak dalam keluarga, tidak menghormati orang tua, keluar rumah semaunya tanpa seizin orang tua, dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan suatu kondisi kerohanian remaja Kristen yang dangkal, yang tidak berakar, bertumbuh dalam Kristus. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, bagi kita yang hadir saat ini,
yang beribadah pada saat ini, biarlah kita sambut masa depan yang penuh harapan, ketulusan dan semangat, karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat masa depan teman-teman remaja. Mari kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan tersebut di atas ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan persiapkan. Yang pertama, berpikir. Maksudnya, jangan melakukan sesuatu sebelum berpikir dengan matang. Kedua, bertindak. Maksudnya, melakukan sesuatu yang telah dipikirkan. Jadi melakukan kegiatan apa yang kita lakukan harus dipikirkan dahulu. Ketiga, kebiasaan. Maksudnya kita terbiasa dengan berpikir sebelum bertindak. Keempat, karakter. Maksudnya akan menunjukkan sifat kita setelah kita mengikuti langkah-langkah di atas. Dan yang kelima, nasib. Maksudnya dari 4 cara di atas itulah yang akan menentukan masa depan atau nasib. Remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai ilustrasi untuk kita sekalian, supaya menjadi renungan kita sekalian sebagai anak-anak remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang menjadi harapan bangsa, harapan gereja, harapan orang tua, ada satu ilustrasi yang perlu kita renungkan bersama-sama. Begini, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Jadi kalau ada telur yang mau dieram oleh ayam umpamanya atau bebek, kalau kita ramas dari luar, maka dia akan pecah, tidak akan muncul ayam atau bebek ke depan. Jadi tidak ada lagi kehidupan. Jika sebuah telur dipecahkan dari dalam telur, maka kehidupan baru telah lahir. Begitupun dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Remaja yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan Yesus selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah, dan mari kita sambut masa depan ini dalam tangan Tuhan dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Terpujilah Kristus. Amin.
Kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur. Mari kita mempersembahkan syukur kepada Allah atas segala berkat dan anugerah-Nya dengan mengingat firman Tuhan berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga, Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sekalian sebagai pembina dan anak-anak remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk boleh beribadah walaupun kami terpisah. Ada yang beribadah di rumah mereka masing-masing karena peristiwa mewabahnya virus corona yang mendunia ini. Tetapi iman percaya kami tetap kepada-Mu sebagai sumber dan kehidupan kami sekalian. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, selaku orang-orang percaya, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami, baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pembina remaja, sebagai remaja-remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk, karena begitu besar kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup dan berkarya, melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan kami sekalian. Jauhkan kami dari rupa-rupa pencobaan, maut sekalipun, tetapi umur yang panjang tetap Engkau berikan kepada kami sekalian.
Oh Bapa di surga, kami berdoa akan anak-anak remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupannya, tutup bungkus dengan kuasa kasih-Mu, supaya mereka tetap bertumbuh dan berkembang dalam kasih dan pengendalian Tuhan semata, sehingga mereka tetap kuat dan teguh kepada Tuhan Yesus semata. Jangan biarkan mereka dalam kuasa-kuasa kegelapan, tetapi pertetapkan hati dan pikiran mereka, tetapi tetap pada kuasa-Mu semata. Bapa di surga, karena itu hikmat dari surgawi akan memampukan mereka semua. Cita-cita dan harapan mereka semua kami serahkan dalam tangan pengasihan. Biarlah hikmat dari surgawi memampukan mereka semua untuk meraih cita-cita mereka ke depan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa akan orang tua mereka yang seharian bekerja untuk menafkahi mereka semua. Buka tingkap-tingkap berkat kepada mereka semua Tuhan, supaya curahan berkat mereka boleh rasakan dan mereka dapat mencukupkan kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang maha kuasa dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga kami sebagai para pendeta, pembina remaja, Tuhan kiranya berkati kami sekalian, pakai kami semua sebagai saluran berkat untuk kami mewartakan kebenaran firman Tuhan, supaya banyak orang tetap mengaku Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan dan penghidupan kami sekali. Karena itu Tuhan juga, kami kiranya Engkau jauhkan kami dari rupa-rupa pencobaan, maut sekalipun, tetapi Tuhan tetap bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu. Bapa di surga, di kesempatan ini kami berdoa akan semua pekerja-pekerja daripada gereja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua, supaya mereka hidup di dalam naungan kasih Tuhan sendiri. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan jauhkan kami dari virus corona ini yang mengkhawatirkan kehidupan kami umat manusia. Biarlah Tuhan, Engkau kiranya menjauhkan kami, supaya kami tetap terlindung dan kami dapat berkarya, sebab kami mempunyai Tuhan Yesus yang segala-galanya bagi kami sekalian. Mujizat-Mu akan nyata di dalam kehidupan bagi negara kami, negara tercinta Republik Indonesia, sehingga roda perekonomian kami boleh berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya juga sebagai umat yang percaya yang ada di bumi Indonesia ini boleh merasakan kehidupan yang tentram, nyaman, yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, dalam persekutuan ibadah, baik ibadah kami di gereja maupun di rumah kami masing-masing, kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati supaya persembahan itu kami boleh pakai di dalam kami boleh mewartakan kebenaran firman Tuhan di kehidupan kami di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan doa ini yang kami bawa lewat anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, Ibu Pendeta, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Dijemput semua bangkit berdiri. Amanat hidup baru. Jadi akhirnya saudara-saudari, anak-anak remaja sekalian, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebaikan dan patut untuk dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita menyanyi Kidung Pujilah Tuhan nomor 48, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, ya yakinlah teguh. Sekali lagi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, Yakinlah teguh. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang dan untuk selama-lamanya.